Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Eza Aulia, dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Teguh Umar, merupakan dosen dengan kualifikasi keahlian pada konsentrasi hukum tata negara. Saya mengajar beberapa mata kuliah terkait dengan konsentrasi pembidangan hukum tata negara, di mana diantaranya adalah ilmu negara, hukum tata negara, perbandingan hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum kelembagaan negara, dan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum tata negara. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu hukum tata negara, di mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester 2, yang sebelumnya untuk mengambil mata kuliah hukum tata negara ini, mahasiswa harus terlebih dahulu lulus suatu mata kuliah prasyarat, yaitu ilmu negara dengan nilai minimal C pada semester sebelumnya, yaitu semester 1. Hal tersebut merupakan ketentuan yang telah diatur dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Terkait dengan mekanisme pembelajaran mata kuliah hukum tata negara ini, pada setiap awal perkuliahan, saya membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa yang berisikan kesepakatan belajar mengajar yang meliputi jam perkuliahan, rencana pembelajaran semester, metode pembelajaran, penugasan, dan sistematika penilaian. Hal tersebut saya lakukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat menyusun strategi perkuliahan terbaiknya, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar serta untuk memaksimalkan capaian hasil penilaian sesuai dengan yang diharapkan. Adapun deskripsi mata kuliah hukum tata negara ini merupakan salah satu cabang keilmuan hukum yang mempelajari tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait dengan fungsi, tugas, kewenangan, kedudukan lembaga-lembaga negara, susunan keorganisasian lembaga-lembaga negara, penormaan dasar dalam tertib hukum yang berlaku di Indonesia, serta hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Nah, adapun terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah terkait dengan hukum tata negara ini. Di antaranya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara tepat pengetahuan dasar-dasar hukum tata negara, sejarah perkembangan ketatanegaraan bangsa Indonesia, serta fungsi, tugas, kewenangan, dan struktur keorganisasian lembaga-lembaga negara. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait hak asasi manusia sebagaimana dijamin berdasarkan konstitusi dan mampu menganalisis pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi serta mekanisme penyelesaian dalam perspektif hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis putusan-putusan terkait dengan sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan teknik dan metode pembelajaran yang saya aplikasikan dalam mengelola kelas yang saya ampu berdasarkan RPS yang telah saya susun sebelumnya, di mana pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah menggunakan metode student centered learning yang memposisikan dosen sebagai fasilitator untuk mengarahkan tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah. Pada metode student centered learning ini, peran aktif mahasiswa sangat diperlukan. Oleh karena itu, setiap pertemuan saya memberikan penugasan yang terdiri dari 2 instruksi, di mana instruksi pertama adalah terkait evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, dan instruksi yang kedua adalah kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk mencari literatur bacaan yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Hal tersebut dilakukan untuk memperkaya khazanah pengetahuan dasar mahasiswa dalam membentuk pemahaman awal sebelum materi perkuliahan disampaikan. Dengan strategi yang demikian, diharapkan mampu mendorong tingkat partisipasi aktif mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan dengan desain metode student centered learning. Selanjutnya, saya akan menampilkan video yang berisikan proses pembelajaran pada mata kuliah hukum tata negara yang saya ampu. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempelajari salah satu topik dalam ilmu hukum terkait dengan hukum tata negara. Topik tersebut adalah sumber hukum tata negara. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita juga saya sudah memberikan penugasan kepada kalian dan kita juga sudah menyepakati bahwa kuliah hari ini akan kita laksanakan dengan metode yang lebih aktif daripada materi yang sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya, ada yang ingat nggak materi pada pertemuan kemarin itu materi apa? Ingat lagi materi sebelumnya ialah ruang lingkup hukum tata negara. Oke, terkait dengan ruang lingkup hukum tata negara, siapa yang masih ingat apa saja yang dibahas dalam materi ruang lingkup hukum tata negara tersebut? Jadi juga Pak, menurut salah satu ahli tata negara, Ahmad Faria, itu ada pertama ada konstitusi sebagai dasar negara, yang kedua ada pola dasar ketatanegaraan, yang ketiga ada struktur kelembagaan negara, yang keempat ada prinsip dan hukum kelembagaan negara. Oke, baik sekali lagi atas jawabannya. Ada yang lain yang ingin menambahkan terkait dengan ruang lingkup? Iya Pak, sebagaimana kita tahu bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, maka dalam ketatanegaraan negara Indonesia ini konstitusi menjadi landasan yang fundamental bagi warga negara, kelembagaan negara dan pemerintahan untuk proses menjalankan pemerintahan itu adalah berdasarkan konstitusi bangsa itu Pak. Itu menjadi ruang itu dalam kajian hukum negara Pak. Baik sekali Pak. Nah, paling sederhana ruang lingkup hukum tata negara itu adalah mempelajari tentang organisasi negara yang diatur dalam konstitusi dan ilmu perundang-undangan yang ada di bawah. Itu adalah ruang lingkup yang menjadi batasan-batasan yang ada dalam ATM. Nah, terkait dengan regulasi-regulasi tersebut, nah, hari ini kita akan memperkenalkan sumber-sumber atau asal muasal yang dijadikan rujukan yang diambil dalam sebagai landasan dari hukum tata negara sendiri, yaitu ada sumber hukum tata negara. Nah, sebelumnya pertanyaan saya adalah, ketika saya katakan sumber, apa yang kalian pikirkan? Silakan, Baik. Pendek pengetahuan Pak Iswa, sumber hukum tata negara itu merupakan segala sesuatu yang menjadi acuan ataupun rujukan dalam mengambil keputusan hukum atau pelaksanaan tata negara. Baik. Jadi di dalam sumber itu adalah hal yang menjadi rujukan atau hal di mana kita temukan sumber. Sumber itu adalah hal, kalau kita menganalogikan misalnya seperti sumber air yang tergambar dalam pemikiran kalian, sumber air itu apa saja? Terus apa lagi? Sumber air, sumur, terus apa lagi? Hujan, terus sungai. Nah, dalam artian ketika kita punya frame demikian, ketika kita ganti objeknya adalah hukum, berarti tempat di mana hukum itu ditemukan. Nah, secara tipologi ilmu pengetahuan, mengelompokkan ilmu pengetahuan, sumber hukum itu dibagi kepada beberapa hal. Ada yang tahu nggak? Sumber hukum itu dibagi kepada beberapa hal. Ada Pak. Ya, silakan Baik. Pertama, undang-undang secara tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, jurisprudensi. Ketiga, doktrin sama terhad. Oke. Nah, sebelum kita jauh masuk kepada apa saja klasifikasi berdasarkan pengelompokan yang sudah dilakukan oleh para ahli, pengelompokan paling dasar sumber hukum itu dibagi kepada dua. Nah, di sini bisa kalian lihat dalam slide ada sumber hukum yang di sini dipahami sumber hukum formil dan sumber hukum material. Nah, ketika kita mengatakan sumber hukum formil, dikatakan di sini adalah formal dalam bentuk tertulis dari suatu kaidah di mana hukum itu diambil. Kemudian sumber hukum material, tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Ada perbedaan antara sumber hukum formil dan sumber hukum material. Nah, di sini yang lebih sederhana, bagaimana kita memahami apa itu sumber hukum formil dan apa itu sumber hukum material.
Ada yang bisa merespon? Ya. Silakan Bapak. Bisa kita gambarkan ketika hampir sebulan maksudnya seluruh hukum itu salah satu bentuknya adalah seperti undang-undang, apa namanya itu tercatat kejadian yang memang secara apa namanya itu secara nyata bisa kita lihat. Oke, ada yang lain terkait perbedaan antara sumber hukum formil dan sumber hukum material. Bagaimana kita memaknai perbedaan di sini? Atau lebih mudah bagaimana kita mengerti dengan bahasa kita sendiri pengertiannya secara terminologi? Ada yang bisa merespon? Nah, terkait dengan sumber hukum formil ini, formil itu paling mudahnya kita maknai bentuk. Jadi apa saja yang bentuknya, dari segi bentuknya hukum, maka dia adalah sumber hukum secara formalnya, secara bentuknya. Kalau kita lihat secara bentuk, apa-apa saja yang termasuk dalam bentuk yang di dalamnya memuat hukum, apa kira-kira? Undang-undang. Undang-undang. Sudah pasti peraturan perundang-undangan. Ini yang kasat mata menjadi salah satu bentuk yang bersifat formil. Kemudian ada jurisprudensi juga. Nah, di sini secara kasat mata memang sudah nampak kalau diambil sumber hukum formil dilihat bentuknya saja. Kalau bentuknya sudah peraturan maka dia adalah sumber hukum secara formil. Sudah pasti dia menjadi sumber hukum secara formil karena bentuknya tadi. Nah, yang kedua, kalau dikatakan sumber hukum secara materi, yang dilihat bukan hanya pada bentuknya, tetapi pada isinya. Maknanya apa? Nah, ketika kita berbicara tentang isinya, apapun yang berisikan aturan, berisikan nilai, berisikan sesuatu yang mengatur, ada kaidah-kaidah di dalamnya, maka dialah yang menjadi sumber hukum materi. Bisa jadi itu bukan peraturan. Contoh misalnya, kebiasaan di dalam masyarakat, di dalamnya terkandung nilai, di dalamnya terkandung norma-norma, di dalamnya terkandung larangan, di dalamnya terkandung sanksi. Apakah bentuknya tertulis? Tidak tertulis. Tapi pemahaman masyarakat yang berkenaan dengan kebiasaan atau adat tadi, inilah yang dikatakan bahwa di dalamnya itu ada materi yang mengatur. Materi inilah yang kita katakan sebagai sumber hukum material. Secara materinya dia mengatur. Nah, di dalam ilmu tata negara, hal tersebut juga tidak ubahnya dengan yang ada di pengantar ilmu hukum, karena dia sama. Tapi berbedanya hukum tata negara lebih spesifik membahas tentang ruang lingkup yang sudah kita paparkan di awal tadi. Nah, di sini sumber-sumber hukum formil bisa kita lihat adalah produk legislasi. Yang dimaksud dengan produk legislasi ini apa-apa aja contohnya? Undang-undang, perda, pergub. Nah, semua yang dilahirkan atas kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif, baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Baik, kemudian perjanjian dan perikatan. Ini ada yang bisa contoh nggak? Perjanjian atau perikatan ini gimana? Traktat, perjanjian antara kedua negara. Oke, antara kedua negara. Baik, kemudian putusan pengadilan yang seperti apa sifatnya? Ini contohnya seperti ini Pak, menurut pandangan saya ini adalah ketika memang sebelumnya belum ada kasus yang sama, tapi ketika memang ada kasus-kasus itu masuk, maka dari perusahaan pengadilan itu memutuskan perkara itu ikhlas seperti itu. Artinya untuk selanjutnya perusahaan selanjutnya harus mengacu pada perusahaan pengadilan tersebut Pak. Artinya perusahaan itu menjadi acuan daripada perusahaan selanjutnya. Baik. Berarti ada terjadinya kekosongan di kekosongan hukum dari Pak. Betul. Jadi kepada kekosongan hukum. Baik, itu pandangan. Nah, baik sekali Mustafa juga Ali di sini. Nah, putusan pengadilan yang dimaksud di sini merupakan putusan pengadilan yang sudah bersifat final dan tidak dapat digugat. Dalam bahasa hukum kita kenal dengan putusan yang bersifat ingkrah. Dalam artian sudah tidak ada upaya hukum lain, baik dia banding, baik kasasi ataupun peninjauan kembali. Nah, disinilah baru dia bisa menjadi putusan hakim yang kita kenal dengan jurisprudensi. Tapi ada perbedaan antara jurisprudensi, putusan hakim dalam tradisi hukum civil law dengan preseden atau putusan hakim pada tradisi hukum common law. Di mana common law itu sifatnya dia mengikat. Sedangkan kita dapat diambil rujukan sebagai
sumber, tapi dia tidak mengikat, sifatnya tidak mengikat hakim lainnya. Oke? Kemudian ada bentuk-bentuk keputusan administratif. Nah, ada yang dikatakan di sini base checking. Nah, sebelumnya juga kita sudah pernah membahas apa beda base checking dan regeling. Ada yang bisa jelaskan ke saya? Jadi kalau biasanya kan bentuknya SK, surat kepengurusan ataupun surat ketetapan segala macam. Itu bentuknya ke satu orang, Pak. Kalau rekening itu sifatnya umum, gitu, Pak. Saya mengatur ke semua orang. Kalau di sini cuma satu orang atau beberapa orang. Kayaknya. Yang ada yang lain? Yang regeling? Ada yang bisa jelaskan regeling itu apa? Apri silakan. Regeling apa? Regeling mengatur, kalau basiking mengikat. Baik. Nah, yang dimaksud sama apa tadi? Regeling ataupun basicing. Regeling itu adalah yang mengatur secara umum. Sedangkan basicing dia akan mengatur atau mengikat secara personal atau secara perorangan. Ya, regeling biasanya kita lihat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan basicing itu dapat kita lihat dalam keputusan atau surat-surat keputusan tertentu yang memang mengikat perseorangan. Ya. Nah, kemudian di sini akan kita lanjutkan dengan sumber hukum tata negara. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik Pak, saya ingin bertanya tadi terkait spesifik tadi Pak. Apakah sanksi administratif yang diberikan kepada apakah itu salah satu PNS ataupun pekerja lain pabrik itu bentuknya itu bentuk spesifik atau bagaimana Pak? Nah, pejabat tata usaha negara itu memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Nah, kebijakan itu bagaimana dituangkan? Nah, apabila kebijakan terkait dengan urusan administrasi negara yang berkaitan dengan kewenangannya, baik melimpah, kemudian memerintahkan, semua segala macam, itu harus dengan format keputusan tertentu. Kayak biasanya ketika ketika misalnya wali kota mengangkat seseorang dalam jabatan tertentu itu kan harus sudah disertai dengan surat keputusan. Inilah produk rezeki. Atau pejabat negara memberhentikan subordinat di bawahnya dan jabatan di bawahnya itu juga dengan surat keputusan. Jadi nggak bisa saya pecat kamu, saya naikkan kamu, itu nggak bisa seperti itu. Jadi formatnya harus dengan surat keputusan. Nah, surat keputusan inilah yang menjadi pegangan atau dasar dalam hukum administrasi negara. Kira-kira begitu. Ada yang lain pertanyaannya? Gimana Mustafa? Oke. Nah, sudah bisa kita lanjut dengan topik sumber hukum tata negara sebagai topik utamanya. Nah, di sini dalam bidang ilmu hukum tata negara yang biasa diakui sebagai sumber hukum tata negara ini ada 5 produk yang tidak berbeda dengan 5 sumber yang kalian kenal di dalam pengantar ilmu hukum. Nah, yang berbedanya di mana? Di konvensi ketatanegaraan. Tetapi konvensi ketatanegaraan itu dimaknai sama. Konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan ketatanegaraan. Nah, kalau dalam pengantar ilmu hukum dia hanya kebiasaan atau custom atau hukum adat. Tapi ini kebiasaan ketatanegaraan. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis. Apa-apa saja contohnya? Oke, Undang-Undang 1945. Kemudian apa lagi? Seperti Perpres, Perpu, terus Perda, Perbu, terus apa lagi? Peraturan Menteri. Oke, dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini yang disebut dengan sumber hukum. Nah, kalau sekarang kalian ingat nggak sumber tertib hukum Indonesia diatur dalam ketentuan apa? Sumber tertib hukum Indonesia. Apri, silakan sumber hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik sekali. Nah, sebelumnya kita memiliki aturan berkenaan dengan tertib hukum Indonesia yang juga ada hierarki peraturan perundang-undangan dari derajat yang lebih tinggi kepada derajat yang lebih rendah. Di mana derajat yang lebih tinggi itu merupakan undang-undang dasar dan derajat yang rendah itu adalah peraturan daerah tingkat 2. Nah,
Kemudian jurisprudensi. Jurisprudensi di dalam sumber hukum tata negara itu jurisprudensi yang bagaimana? Apakah keputusan hakim pada level MA atau keputusan hakim yang seperti apa yang kalian ketahui? Jurisprudensi yang ada di sini. Karena dalam aspek tata negaraan kita mengenal salah satu peradilan yang bisa menguji, kemudian yang bisa menengahi sengketa yang dikenal dengan apa? Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi jurisprudensi yang ada di sini bukan hanya jurisprudensi dalam badan peradilan umum seperti yang ada di bawah Mahkamah Agung, tapi juga meliputi putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi, baik itu sengketa masalah kepemiluan ataupun judicial review terkait dengan kemudian peraturan perundangan, baik dia uji formil ataupun dia uji material. Ini akan menjadi sumber dalam tata negara. Kemudian konvensi ketatanegaraan, ada yang bisa contohkan nggak kebiasaan ketatanegaraan itu apa aja? Yang ada di Indonesia Pak. Ya. Salah satunya seperti apa ya? Kebiasaan masuk di situ Pak, atau seperti pidato Ya, presiden. betul. Pidato presiden tanggal 7 hari sebelum 1 hari sebelum upacara 17 Agustus. Nah, ini menjadi sumber kebiasaan. Jadi kebiasaan awalnya dia memang tidak ada aturan yang mengatur bahwa presiden itu harus memberikan pidato di tanggal 16. Apalagi dilakukan oleh presiden di depan seluruh pemimpin dari cabang-cabang kekuasaan lainnya, baik itu yudikatif maupun cabang kekuasaan legislatif di situ. Jadi tidak ada seperti presiden memberikan pertanggungjawaban kepada legislatif, tidak. Tapi di sini semenjak masa tertentu yang itu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini diterapkan dan diterima, walaupun dia tidak ada dasar secara regulasi, tapi kebiasaan ini diterima dan dianggap baik dan sampai sekarang dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat salah satu juga contoh konvensi ketatanegaraan ketika presiden memilih menteri-menterinya. Itu tidak ada aturan atau tidak ada regulasi yang menetapkan bahwa calon-calon menteri itu harus dipanggil ke Istana Negara, harus diundang ke Istana Negara, kemudian diberitakan, dilihat secara langsung, secara transparan oleh masyarakat. Itu tidak ada sumbernya. Tetapi pada masa-masa kebelakang ini, ketika setelah presiden dilantik, dia kemudian mengumpulkan kabinetnya, dia lakukan fit and proper test pada menteri-menteri itu dengan memanggil ke istana, dan itu langsung bisa dilihat oleh khalayak umum. Nah, di sini itulah dikatakan bahwa menjadi sumber kebiasaan yang dapat diterima. Kemudian ada sumber hukum internasional tertentu, di mana sumber hukum internasional tertentu ini lebih kepada aturan-aturan yang sudah disepakati baik secara bilateral ataupun multilateral. Tapi nggak serta-merta hukum internasional ini juga dapat langsung diterapkan. Harus ada proses yang namanya apa? Ratifikasi. Apa itu ratifikasi? Ketentuan internasional yang dibawa yang diundangkan dalam internasional. Begitu juga dengan doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. Di sini lebih kepada pendapat-pendapat para ahli yang juga bisa kita jadikan sebagai acuan dan rujukan. Nah, setelah saya membahas ini, ada pertanyaan kira-kira? Ada, Pak. Silakan. Ada kemungkinan antara sumber hukum ini terjadi konflik, Pak? Pertanyaan dari baik sekali. Kemungkinan adanya konflik antara sumber hukum ini, saya rasa sifat dari sumber hukum ini adalah saling melengkapi satu sama lainnya. Tapi apakah dimungkinkan Pak terjadi konflik? Nah, kalau kita lihat, misalnya kita ambil Undang-Undang Dasar mengatur demikian, tapi doktrin yang dikeluarkan oleh para ahli tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kalian harus pahami bahwa undang-undang itu sifatnya strict, sifatnya ketat, dan sifatnya tertulis. Karena tertulis ini kadang-kadang dia tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, ketika undang-undang tidak mampu menjawab problematika hukum dalam masyarakat, maka akan dipakai yang lain seperti jurisprudensi. Karena hakim juga bisa mengeluarkan mengambil penentuan hukum atau revisi. Jadi sifatnya dia saling melengkapi.
Dapat diterima? Ada yang lain lagi? Pak, Silakan. jadi kalau untuk sifat dari sumber hukum ini sendiri Pak, bagaimana? Apakah dia baku atau bisa berubah gitu Pak? Baik sekali. Nah, pada tataran keilmuan yang sudah dipastikan sekarang, diklasifikasikan oleh para ahli itu ada 5 sumber hukum tata negara. Tapi apakah ini akan menjadi pakem yang selamanya tidak berubah? Tentu saja tidak. Dalam epistemologi ilmu pengetahuan, itu hal yang kita ketahui hari ini, kebenaran hari ini belum tentu menjadi kebenaran yang ada di esok hari. Bisa jadi ke depannya dengan proses tesis, antitesis dan sintesis itu akan ditemukan pengembangan baru yang bisa jadi hal-hal ini bisa jadi berkembang ataupun bisa jadi berkurang. Tapi sejauh ini inilah yang menjadi patokan kita yang kita pelajari sebagai sumber hukum yang diterapkan sekarang ini. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada. Saya rasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Di sini saya memberikan tugas kepada kalian semua. Ya, tugasnya itu adalah buat ikhtisar yang berisikan poin penting terkait dengan materi yang telah dipaparkan, dikirim kepada Google Form ini. Kemudian lakukan penelusuran referensi berkaitan dengan materi pada pertemuan selanjutnya. Sudah tahu kan? Sudah lihat RPS semua? Ya. Materi selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Nah, sebelumnya saya ingin simpulkan bahwa sumber-sumber hukum itu ada 5 sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar, kemudian jurisprudensi, kemudian hukum internasional dan doktrin. Baik. Nah, sumber hukum itu dibagi atas 2 sumber hukum. Oke, terima kasih. Senang bertemu dengan kalian semua pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Saya padahi pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.